Rasul bersabda, kun aliman, jadilah seorang alim, jadilah ustadz. Kalau jadi habib tidak bisa, susah, pendaftarannya sudah tutup. Ustadz Felix bilang, ya apa beb, kapan beb? Wah, masih saya usahakan ustadz. Kalau jadi ustadz itu lebih berat. Kalau jadi habib itu lahir sudah habib, ini cilik ya habib nih. Jadi coba ngatek cadas, assalamualaikum. Loh ini kecil masih orang wakal ya Habib. Tadi makan numpahkan gelas ya Habib, sama aja. Tapi kalau ustadz itu berat, makanya saya mending dipanggil Habib. Karena kalau ustadz itu harus mencapai satu tingkatan tertentu dengan kealiman yang tertentu. Ustadz Hendi Bonil itu kan pas. Ada orang kata Rasul, jadilah ustadz, jadilah kiai, jadilah guru yang mengajar ilmu. Kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah santri. Nggak pakai the. Oh, bahaya ya Pak. Kedip-kedipan ini. Loadingnya suwe kedipnya udah buffering ya kan. Ya kan kedip-kedipan jalan. Saya ini dulu pernah mondok. Gak ono ceritanya santri laki santri perempuan jalan bareng, udah ada. Yang kita tahu dulu rotan disamblek di tangan itu santri. Saya pernah dicambuk di kaki saya. Yang guyu ae, besok yang ngelanggar lagi. Tangan saya ini pernah dipukul pakai tasbih, dipukul karena saya waktunya kabeh sholat saya di kamar mandi jagongan. Tapi rahasia Pak yo. Disamblek di sini pernah, di kaki pernah, dan kita biasa aja. Gak kan kedip-kedipan ini numpak jaran. Ya, takbir. Loh, jadilah santri. Santri itu siapa? Santri itu yang fokusnya hanya ngaji, bukan mengandung gendaan. Santri itu, lo santri ya bener. Santri, apa sih? Apa sih? Ngerti aku, gak ngerti aku. Santri itu kita dulu cerita tok, 3:30 dibangunkan pakai semprotan. Bangun, antri sobo, adem. Ya masuk kamar mandi itu bau kasturi sudah. Karena 250 anak, kamar mandinya cuma 20. Dan harus cepat, kalau tidak asrama segera ditutup, itu santri. Cepet-cepetan masuk. Kemudian ngaji, ngantuk. Belajar, sholat subuh sampai turu, sholat subuh sampai turu. Setelah itu ngaji sampai jam 6, 6:30 kita sarapan, jam 7 masuk lagi sampai jam 11. Itu santri. Kemudian jam 1 ngaji lagi sampai jam 5, istirahat sebentar, jam 6 ngaji lagi sampai jam 7. Itu santri, muta'alim kata Rasul. Kenapa itu? Orang yang fokusnya ngaji tok, dia enggak ngurus beli pampers, nganter tumpeng gak kober Pak. Lo santri itu makan tempenya tipis-tipis biasanya gitu. Lo di sini nih ada hadirat juga lah ternyata dari tadi. Tempenya tipis-tipis. Kalau nasi kuning itu kan susah buatnya, susah Pak. Makan tempe. Setelah kita makan, kita taklim, sudah nggak mikirin yang lain, itu muta'alim. Rasul mengatakan kalau nggak bisa, jadilah yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar. Pendengar setia. Alhamdulillah Beb, saya pendengar setia FM Yogyakarta. Loh bukan itu. Jadilah pendengar. Pendengar apa? Pendengar kajian. Oh saya kerja Beb di kantor, oh saya kuliah, oh saya whatever lah ya yang lain lakukan. Tapi saya masih sempat seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya masih sempat, maka Anda termasuk yang disebut oleh Rasul mustami'an, jadi pendengar. Kalau tidak bisa, au muhibban, jadilah pecinta ilmu. Jadi kiai tidak bisa,
Jadi santri nggak bisa. Jadi pendengar sibuk. Jadi muhib, pecinta. Butuh apa Pak? Butuh apa? Ini pengajian nggak ada air minumnya. Oh oke. Ambil aja di toko sebelah, nanti kamu bayar sendiri. Saya siapkan air minum dari saya. Itu namanya muhib. Hadir tidak, tapi cinta. Misalnya takmir masjid, gak sempat hadir. Misalnya, buat apa? Pengajian Muslim United mau pindah. Wah beres, langsung. Maka ini termasuk muhib. Atau tetangga sebelah Jogokarian ini rumah-rumah sebelah ini semua akan diangkat derajatnya oleh Allah ini. Tonggo-tonggo ini ya, RW yang ada di sini nih, RW yang ada di sini nih, ini semua akan diangkat derajatnya sama Allah. Karena rumah mereka disiapkan untuk orang ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumah mereka dibiarkan untuk orang-orang duduk-duduk ngaji. Walaupun ada yang jualan juga, gak apa-apa. Semua insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Ini namanya muhib. Misalnya ada contoh ya, contoh kan terserah ramai ya. Dari pihak camat atau dari pihak bupati atau dari pihak pejabat ada pengajian. Waduh saya tidak bisa datang ini. Wis saya gampangkan acaranya. Monggo di sini dipakai aja monggo. Lah itu namanya muhib itu. Understand? Itu namanya muhib. Loh ini dari Kanjeng Nabi loh. Dari Kanjeng Nabi ini. Rasul kalau nggak bisa jadi ustadz, kamu jadi santri. Nggak bisa jadi santri, jadilah mustami. Hadir aja. Nggak bisa, jadilah muhib. Gak hadir gak apa-apa. Izin dikasih. Loh enak kan? Ngono loh. Ente gak anak blas. Ya. Gitu loh Pak. Berarti dia telah membantu agama Islam. Dan Rasul mengatakan wala takun khomisan. Jangan kamu jadi yang nomor 5. Number 5 ya. Yang pertama jadi ustadz, wah berat. Nomor 2 jadi santri, wah berat. Wis tuwek. Nomor 3 jadi mustami, aduh berat, sibuk saya. Jadi muhib tidak bisa. Kata Rasul, wala takun khomisan fatahlik. Jangan jadi nomor 5. Gak maji, gak bantu, ngaco. Fatahlik, hancur kamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Pak. Hati ya. Bukan hancur di dunia, hancur di dunia ini gampang. Hancur di sana itu loh yang gak karu-karuan. Kalau hancur di sini banyak orang yang imannya baik hancur tapi di akhirat mulia. Nabi Lut itu ngajak orang dan tidak satu pun ikut sama beliau kecuali anaknya saja, tapi di akhirat mulia. Banyak orang yang hancur di sini. Orang-orang di Palestina itu hidupnya hancur-hancuran tapi di akhirat mulia dia. Karena kemuliaan itu dan kehancuran itu bukan di sini. Nanti di sana. Dan antum ini calon-calon orang yang sukses di sana nanti insya Allah. Jadi usahakan jadi salah satu dari 4 ini. Apa yang bisa kita berikan untuk Nabi Muhammad? Kita mau jual beli apa sama Allah? Allah kalau ganti itu gantinya luar biasa pasti. Maka pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk umat ini apa. Kalau kita beribadah sendiri itu biasa. Saya setiap hari, every single night, every night, you know what I'm saying ya. Saya setiap malam itu sholat, masya Allah saking kencengnya sampai ngadep etan. Saya ngaji itu 32 juz. Itu kan buat kamu. Saya buat umat itu apa? Apa yang saya berikan untuk umat itu apa? Oh, saya bisa bantu nasi yang buat setelah Jumatan. Itu Anda bantu sudah. Oh, saya bisa buat anak-anak yang ada di Indonesia ini biar gak seneng sama Naruto, Aoi Anusora, supaya gak kenal Akatsuki, Konoha, ya kan, dan lain sebagainya itu. Loh kan saya cuma cerita toh Pak, cuma cerita aja. Supaya gak seneng sama itu, ada Mas Mario yang buat Nusa dan teman-temannya. Saya nggak bisa buat seperti itu. Saya bisa buatnya pakai FIFA yang di HP ya, download pakai Play Store, ada FIFA video, cuman pakai itu. Tapi beliau bisa dan timnya bisa membuat seperti Nusa dan Rara. Itu juga dakwah begitu. Apa yang bisa Anda berikan? Gak harus ceramah kabeh lah. Kalau ceramah kabeh sing ngrungokno sapa? Ono benzo bejo iku di bejo iku. Mana bejo? Oh ini, mana? Dia ahli bagian foto. Belum dijepret sudah jadi. Ya, masuk enggak? Dia bisanya foto. Ada konco-konco dakwah hijrah dari Malang datang ke sini.
Mereka bisanya apa? Bagian ngeramik no, ya pokoknya mercon di seumat kabeh. Yang penting rame, ramaikan. Anda yang bercadar ini, Anda pakai cadar, jangan salah, suatu saat akan nulari koncone, insya Allah. Begitu. Dakwah itu gak cuman ceramah tok, Pak, panjang. Ada yang bisa buat film yang baik, tapi jangan ngejak pacaran loh. Begitu. Ada yang bisa buat multimedia. Karena tidak semua dikasih kesempatan yang sama oleh Allah. Saya nggak mampu multimedia, tapi beliau ini bisa dengan wajah-wajah tampan mereka. Ya masih lebih tampan saya. Cari bojoku. Tapi beliau juga berusaha di dalam agama. Teras dakwah, rumah warna Mas Nanang, dan semua yang bingung mikiri pindah dari masjid gede pindah ke sini, entah berapa orang yang memikirkan hajat Anda akan dipikirkan oleh Allah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Pikirkan apa yang Anda bisa buat untuk umat ini, karena Rasul akan bahagia dengan panjenengan.